Perkenalkan, nama saya Erika Anggreni, mahasiswi program studi Tadris Biologi kelas 2B Wing 1 Tulungagung. Di sini saya akan menarasikan refleksi yang saya dapatkan dalam pembelajaran mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam selama 1 semester. Selama 1 semester belajar Filsafat Pendidikan Islam, kita diajarkan mengenai hakikat dari menciptakan manusia, yang mana manusia sebagai hamba Allah yang baik dan khalifah di muka bumi ini. Matkul Filsafat Pendidikan Islam ini juga mengajarkan bagaimana cara menjadi pendidik yang baik melalui pemahaman tentang pendidikan dan peserta didik dilihat dari pandangan filsafat pendidikan Islam. Pendidik dalam pendidikan Islam memiliki arti dan tujuan yang berbeda, yaitu pendidik dalam pendidikan Islam hanya mengajar karena mengharapkan keridhaan Allah semata. Mereka mengajak peserta didiknya untuk menjadi insan kamil. Kemudian dalam perkuliahan matkul ini terdapat juga pemahaman tentang kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam, di mana dalam kurikulum pendidikan Islam kita diajarkan bagaimana cara melakukan pendekatan kepada peserta didik. Kurikulum tidak dibuat langsung begitu saja, melainkan harus melalui pendekatan pengenalan, pemahaman, analisis kepada peserta didiknya yang bertujuan agar kurikulum yang akan kita gunakan dapat diterima dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan terciptanya proses pembelajaran yang ideal. Mempelajari filsafat pendidikan Islam ini dapat mengetahui konsep ideal dari pendidikan Islam adalah mampu menghasilkan peserta didik yang berkepribadian muslim dan membentuk manusia sebagai individu dan masyarakat. Karena pendidikan Islam adalah pengembangan akal budi manusia dan penataan tingkah laku serta emosinya berdasarkan ajaran Islam dengan maksud merealisasikan tujuan Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Lailatus bahwasanya konsep pendidikan Islam adalah taklim, takdib, dan tarbiyah. Konsep pendidikan Islam berpacu pada ketiganya, tidak meninggalkan satupun. Konsep pendidikan Islam mencangkup 3 istilah yang mempunyai definisi tersendiri. Taklim yang mempunyai arti mengajarkan ilmu pengetahuan, takdib yang mempunyai arti proses mengajarkan akhlakul karimah, dan tarbiyah yang mencangkup keduanya. Sehingga sebagai mahasiswa FTIK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang berbasis tarbiyah, yang mana tarbiyah sendiri tidak hanya memiliki kedudukan untuk sekedar mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga mempunyai tugas untuk mengajarkan dan menanamkan sifat-sifat akhlakul karimah ke peserta didik. Juga mempunyai peran untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada pada peserta didik. Itulah mengapa filsafat pendidikan Islam begitu penting sebagai alat untuk menganalisis, membedah, serta sebagai dasar bagi mahasiswa FTIK yang mana akan menjadi calon pendidik untuk selalu berpikir dan bertindak secara logis, sistematis, radikal, dan didasarkan pada nilai-nilai universal untuk kepentingan bersama. Lalu, sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari berbagai bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jika salah satu unsur saja tidak berjalan sebagaimana fungsinya, maka itu akan berdampak luas pada seluruh aspek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam pendidikan Islam kita tidak boleh menyepelekan satu unsur kecil sedikit pun.
Adapun tujuan pendidikan Islam jika dilihat dari perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu mempunyai dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pendidikan Islam yaitu untuk menjadikan manusia sebagai insan kamil, yang bertujuan untuk menjadi hamba Allah SWT yang takwa dan menjadi khalifah Allah SWT yang baik di muka bumi ini. Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan Islam merupakan penjabaran dari tujuan umum itu sendiri yang meliputi tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Adapun kedudukan tujuan menurut Ahmad D. Marimba yaitu mengakhiri usaha, mengarahkan usaha sebagai titik pangkal untuk mencapai tujuan yang lain, serta sebagai evaluasi. Adapun pendapat lain mengenai tujuan pendidikan Islam yaitu menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan Islam sebagai jawaban yang tepat. Karena dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tentang ilmu keduniawian, melainkan juga ilmu agama untuk kerohanian, sehingga peserta didik harapannya dapat menyeimbangkan dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kondisi pendidikan Islam pada saat ini menghadapi berbagai problematika yang membutuhkan penanganan khusus pada setiap bidangnya. Sebagaimana pendidikan Islam yang menjadi pembangun pendidikan karakter pada kenyataannya, di dalam lembaga pendidikan masih terdapat praktik budaya yang tidak sejalan dengan pendidikan karakter, seperti mencontek, mengatrol nilai, tidak disiplin, kurang bertanggung jawab, sehingga pelecehan seksual masih mewarnai lembaga pendidikan akhir-akhir ini. Adapun problematika lain yang disebabkan oleh dampak negatif dari teknologi modern yang tengah kita hadapi saat ini, dampaknya disebabkan pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental, spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk penampilan dan gaya-gayanya. Oleh sebab itu, permasalahan baru yang harus dipecahkan oleh pendidik Islam adalah mampu menyeimbangkan iptek dan imtak dan mengarahkan nilai-nilai tradisional kepada individu atau sosial. Problematika pada pendidikan Islam tersebut ada bukan tanpa sebab. Oleh sebab itu, penyebab-penyebab kurang majunya pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat dari perspektif yaitu: yang pertama, perspektif politik ekonomi. Nah, dalam realitanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam APBN yang dialokasikan pemerintah untuk penelitian. Jika kita melihat pada negara barat, sebesar 30% bersih APBN diberikan pemerintah khusus untuk penelitian. Akan tetapi, jika kita melihat persentase persen yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk penelitian kurang dari 30%. Pemerintah Indonesia mengalokasikan sebesar 30% untuk pendidikan, kemudian dalam pendidikan tersebut masih terbagi lagi pada Kemendikbud dan Kemenak, barulah digunakan beberapa persennya untuk penelitian. Oleh sebab itu, kita masih tidak bisa memaksimalkan studi penelitian ilmu pengetahuan di negara kita karena keterbatasan anggaran yang diberikan. Yang kedua, perspektif kemajuan dapat diketahui bersama bahwasannya teknologi Indonesia telah jauh tertinggal dengan kemajuan teknologi pada negara barat. Hal tersebut dikarenakan pada era globalisasi seperti ini, mayoritas anak muda hanya sekedar menggunakan iptek tanpa mempunyai kemajuan tinggi untuk mengembangkannya. Berbagai teknologi bermunculan menyebabkan dampak negatif bagi pengguna yang kurang kompeten. Teknologi disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Yang ketiga, perspektif nilai. Adapun problematikanya seperti krisis nilai-nilai, bangsa Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam
yang didahului dikenal sebagai bangsa yang ramah, berbudaya, memiliki moral dan akhlak yang begitu tinggi. Namun, pada saat ini, lambat laun moral tersebut sudah terkikis oleh globalisasi. Hal tersebut disebabkan karena makin tergesanya sikap manusia ke arah pragmatisme yang pada gilirannya membawa ke arah materialisme dan individualisme. Hubungan antara manusia bukan lagi berdasarkan samu rasa, tetapi berhubungan keuntungan material dan status. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan kesadaran pada diri kita masing-masing. Lalu sebagai mahasiswi, sudah seharusnya dapat memberikan solusi dari permasalahan pendidikan Islam yang dihadapi saat ini. Menurut saya, umat Islam setidaknya mampu menerapkan 3 pola pembaruan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Islam. Pola pertama yaitu pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan Eropa, karena belajar dari sejarah yang mana umat Islam juga pernah mengalami kejayaan dalam ilmu pengetahuan sehingga membuat negara Eropa belajar dan mengkaji dari umat Islam. Kemudian mereka pulang ke negaranya, membangun peradaban dan mereka berhasil. Lalu mengapa kita tidak mencoba untuk menerapkannya sebagaimana demikian tersebut? Akan tetapi dalam pelaksanaannya kita juga harus mampu menyeleksi pola-pola pendidikan Eropa yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, kegiatan atau gerakan yang berorientasi dan bertujuan untuk permunian kembali ajaran Islam. Dapat diketahui bahwa pengaruh globalisasi telah menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia yang tidak kompeten pada penggunaannya. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan sebuah kegiatan untuk bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam. Kita mengajak mereka untuk kembali mengenal prinsip-prinsip dari agama Islam yang pernah mereka tinggalkan sebelumnya. Yang ketiga, kegiatan yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing yang bersifat nasionalis. Kemudian, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Indonesia unggul dalam keberagaman suku budaya dan kekayaan alam. Oleh karena itu, kita masih sangat perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hal tersebut, agar kita dapat mengeksploitasi kekayaan alam kita sendiri. Dan tak lupa pembenahan mengenai segi materi pembelajaran, metode hingga kurikulum juga perlu diperhatikan. Karena kurikulum sebagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, begitu pula dengan materi pembelajaran yang perlu diintegrasikan dengan teknologi terkini saat mampu memenuhi tuntutan-tuntutan zaman saat ini. Oleh sebab itu, pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang pendidik sangat diperlukan. Pada intinya adalah, sekalipun seluruh aspek dari pendidikan telah diperbarui sedemikian hingga menjadi baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan kemauan yang tinggi pada masing-masing pribadi dalam menyadari pentingnya pendidikan Islam, maka sama saja perubahan tersebut tidak akan dapat berpengaruh seefektif yang diharapkan. Umpama saja umat Islam juga mengembangkan sains dan teknologi secara serius sesuai dengan tuntutan zamannya seperti negara barat, maka ketertinggalan itu akan bisa diakhiri. Yang diperlukan umat Islam saat ini adalah lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan ilmuwan dan ahli-ahli teknologi yang benar-benar unggul, pusat-pusat riset dan berbagai kajian ilmiah. Tuntutan tersebut sebenarnya relevan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi yang selalu menjadi bahan bacaan umat Islam. Akan tetapi, yang dikatakan sebelumnya, kebanyakan umat Islam hanya mau mengaji tanpa mau mengkaji.
Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya narasikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.